mau berobat, sebulan sekali berobatnya nggak aktif, Pak. Rumah kebanjiran ini, Pak. Bisa BPJS yang PBI itu bisa seperti biasa lagi gitu. Soalnya kalau saya harus bayar mandiri, kata saya buat sehari-hari aja kadang-kadang susah gitu. Alokasi nggak berubah ya, ini yang penting dipahami, itu alokasi tidak berubah, hanya dialihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria. Negara tidak boleh menghapus hak jaminan kesehatan sekelompok penerima manfaat atau kelompok rentan secara tiba-tiba hanya karena persoalan data dan juga prosedur birokrasi yang tidak transparan. Maeni harus kembali ke rumah karena tidak bisa berobat lagi di rumah sakit umum daerah. Warga Indramayu peserta BPJS penerima bantuan iuran atau PBI ini tidak mendapat layanan kesehatan karena kepesertaan BPJS PBI miliknya dinyatakan telah nonaktif. Maeni pun akhirnya hanya bisa menunggu BPJS PBI miliknya diaktifkan kembali agar bisa berobat gratis lagi. Pak sekarang mau berobat, sebulan sekali berobatnya nggak aktif, Pak. Rumah kebanjiran ini, Pak. Jadi tadi kaget nggak dengan si nonaktifnya itu ya? Nggak aktif deh tadi tuh, iya pasti iya di bulan depan. Ya mau diaktifkan, Pak. Iya. Hal serupa dialami Ajat. Pedagang es keliling asal Lebak, Banten ini menderita gagal ginjal kronis. Sudah 11 tahun, Ajat harus melakukan cuci darah 2 kali seminggu. Status kepesertaan BPJS PBI-nya dinyatakan nonaktif saat dirinya sedang menjalani cuci darah di rumah sakit. Ke dinas sosial, istri ditolak katanya, ini karena desilnya desil 6 gitu. Katanya, nggak tahu juga, katanya saya udah tergolong orang menengah ke atas gitu kalau udah desil 6. Gitu. Jadi katanya kalau mau aktif lagi harus keadaannya lagi dirawat katanya gitu. Bisa BPJS yang PBI itu bisa seperti biasa lagi gitu. Soalnya kalau saya harus bayar mandiri, kata saya buat sehari-hari aja kadang-kadang susah gitu. Pemerintah menjanjikan peserta BPJS PBI yang telah dinonaktifkan bisa melakukan reaktivasi kepesertaan mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. Warga beramai-ramai mendatangi kantor dinas sosial setempat untuk melakukan reaktivasi kepesertaan BPJS PBI. Salah satu warga mengaku rela tidak mendapat bantuan sosial lain demi mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan. Kan baru minggu kemarin saya baru selesai operasi toh, operasi kista mau kontrol kembali tidak aktif, makanya saya ke BPJS tanya, nanti dari BPJS suruh datang ke dinas sosial, padahal sampai sini katanya mereka bilang tidak bisa lagi. Jadi alasannya apa Bu dari sini? Alasannya pokoknya nanti mereka mengutamakan yang emergency, maksudnya yang berobat rawat jalan, yang lagi berobat lah. Maka juga maksudnya kalau boleh kalau saya pribadi, maksudnya saya biar saya tidak dapat bantuan, yang penting saya punya kartu kes atau BPJS diaktifkan. Pemerintah telah menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan PBI. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan kebijakan ini dilakukan karena ada pemutakhiran data kesejahteraan sosial agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Berdasarkan DTSEN, masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBIJK. Sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Sementara desil 10, desil 6 sampai 10 dan non desil, nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci, mencapai 15 juta lebih. Yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025.
Mensos menegaskan, penonaktifan 13,5 juta peserta BPJS PBI bukan untuk mengurangi subsidi BPJS Kesehatan, melainkan sebagai upaya realokasi kepada warga yang lebih miskin dan rentan. Alokasi nggak berubah ya, ini yang penting dipahami, itu alokasi tidak berubah, hanya dialihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria. Yang kedua, di samping itu APBD daerah, kabupaten kota maupun provinsi juga memberikan dukungan untuk PBI ini dalam bentuk bantuan daerah. Ya. Jadi sebagian yang dinonaktifkan itu di cover oleh daerah bagi yang daerahnya sudah UHC, Universal Health Coverage. Ya, juga ada yang beralih ke mandiri. Jadi di sini juga ada yang beralih ke mandiri. Ini menunjukkan bahwa pengalihan ini juga membuat masyarakat yang bisa untuk membiayai dirinya sendiri atau keluarganya itu beralih ke program mandiri di BPJS Kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak atau tidak melayani peserta BPJS PBI yang kepesertaannya dinonaktifkan. Sejumlah kepala daerah menegaskan akan menanggung biaya layanan kesehatan peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan 270.000 peserta BPJS PBI di Jakarta terdampak penonaktifan. Apakah reaktivasi ini berjalan baik atau tidak, tetapi pemerintah Jakarta tetap harus hadir untuk kemudian mengatasi, menanggulangi kalau masyarakat yang katakanlah dari 270.000 itu terkena, pemerintah Jakarta harus memberikan pelayanan yang sama. Jakarta itu tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya. Untuk itu ada yang disebut segmen PBPUBP. Pemda, peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Jadi tetap akan di-cover di sana. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dengan kondisi penyakit kronis akan secara otomatis diaktifkan selama 3 bulan. Kita sudah tuju semua orang yang tadinya anggota PBI akan direaktivasi otomatis. Nggak usah datang ke Puskesmas, nggak usah datang ke Kementerian Sosial, otomatis akan langsung direaktivasi. YLKI menilai kasus penonaktifan peserta BPJS PBI merupakan bentuk pelayanan publik yang tidak patut dilakukan. Penonaktifan peserta BPJS PBI juga merupakan bentuk maladministrasi publik. YLKI telah melayangkan somasi ke pemerintah. Bahwa penonaktifan peserta PBI yang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa mekanisme keberatan yang jelas, serta tanpa masa transisi yang manusiawi untuk penerima manfaat merupakan bentuk pelayanan publik yang tidak patut. Negara tidak boleh menghapus hak jaminan kesehatan sekelompok penerima manfaat atau kelompok rentan secara tiba-tiba hanya karena persoalan data dan juga prosedur birokrasi yang tidak transparan. Nah, YLKI juga menilai bahwa PBI ini, penonaktifan PBI ini berpotensi kuat sebagai bentuk maladministrasi publik karena mengabaikan hak konsumen atas informasi dan juga ini sebagai pelanggaran kewajiban negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan hal ini, YLKI telah melayangkan surat somasi kepada Kementerian Sosial. Sementara anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, mengingatkan soal solusi jangka panjang dari kasus peserta BPJS PBI ini. Pemerintah harus segera memperbaiki data kesejahteraan masyarakat. Namun, ia pesimis masalah data ini bisa selesai dalam 3 bulan. Berarti kan datanya ini tidak tepat sasaran dan itu efeknya adalah orang miskin yang nggak memperoleh pembiayaan, sementara konstitusi kita sudah jelas, setiap penduduk harus memperoleh akses layanan kesehatan, setiap penduduk wajib menjadi peserta BPJS, dan orang miskin ditanggung oleh negara. Jadi ini persoalan orang miskin, maka kalau mau ada solusi jangka panjang, Badan Pusat Statistik, Kemensos, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, bupati wali kota, termasuk dinas sosial, lurah, camat, ini harus betul-betul memperbaiki data dan waktunya hanya 3 bulan. Saya pesimis dengan 3 bulan itu karena pengalaman selama ini persoalan data ini nggak selalu diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu
Kemensos, terutama BPS, Kemendagri harus bekerja keras. Banyak pihak berharap dengan pembaharuan data, bantuan sosial khususnya BPJS PBI bisa tepat sasaran untuk melindungi masyarakat miskin dari beban biaya kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV.